Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rafika Desviana. Saya merupakan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang green skills. Oke, sebelumnya di sini ada definisi dari green skills itu sendiri. Green skills atau keterampilan hijau adalah keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang dibutuhkan untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau, yaitu ekonomi ramah lingkungan, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan rendah emisi karbon. Green skills mencangkup berbagai bidang, mulai dari kemampuan teknis seperti pengoperasian teknologi, energi terbarukan, hingga keterampilan lunak seperti berpikir sistematik, inovatif, dan peduli lingkungan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya di sini ada contoh penerapan dari green skills itu sendiri. Yang pertama ada efisiensi energi. Efisiensi energi adalah suatu upaya untuk menggunakan energi secara optimal sehingga dapat menghasilkan manfaat maksimal dengan penggunaan energi seminimal mungkin. Dengan kata lain, efisiensi energi berarti pengurangan atau mengurangi pemborosan energi tanpa mengurangi fungsi atau kenyamanan yang diperoleh dari energi tersebut. Contohnya adalah mematikan listrik saat tidak digunakan dan memakai lampu hemat energi. Selanjutnya, yang kedua di sini ada pengelolaan limbah, yang dimana pengelolaan limbah adalah proses sistematis yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan daur ulang, dan pembuangan limbah dengan tujuan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya. Pengelolaan ini bertujuan agar limbah tidak mencemari tanah, air, dan udara, serta dapat dimanfaatkan kembali apabila memungkinkan. Komponen pengelolaan limbah ada 4, yaitu reduksi atau reduce, yaitu mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan. Yang kedua ada penggunaan kembali atau reuse, yang dimana menggunakan kembali barang yang masih layak. Yang ketiga, daur ulang atau recycle, yang dimana yaitu mengolah limbah menjadi produk baru yang bermanfaat. Yang keempat, pembuangan atau disposal, yaitu pengolahan akhir limbah yang tidak bisa didaur ulang. Yang ketiga, di sini ada pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi adalah atau penguasaan teknologi adalah kemampuan individu atau kelompok dalam memahami, mengoperasikan, mengembangkan, dan menerapkan teknologi secara efektif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan atau meningkatkan produktivitas di bidang kehidupan dan di berbagai bidang kehidupan lainnya. Adapun aspek penguasaan teknologi yaitu pemahaman dasar teori atau cara kerja dan prinsipnya, kemampuan pengoperasian alat teknologi seperti komputer, mesin industri, dan perangkat digital, inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi baru, penggunaan teknologi secara bertanggung jawab dan etis. Di sini ada alasan mengapa green skills penting di SMK, yaitu adalah karena revolusi industri hijau dan kebutuhan industri, yaitu transformasi besar-besaran dalam sektor industri global menjadi lebih ramah lingkungan, hemat energi, dan lebih bertanggung jawab terhadap keberlangsungan bumi. Yang dimana revolusi ini ditandai dengan peralihan sistem produksi konvensional ke sistem berbasis energi bersih, efisiensi sumber daya, dan teknologi ramah lingkungan. Adapun contoh green skills di dunia nyata ada 7 teman-teman. Yang pertama adalah mengelola limbah secara bertanggung jawab, menghemat energi dan meningkatkan efisiensi energi, menggunakan dan merawat teknologi ramah lingkungan, mengoperasikan energi terbarukan, menggunakan bahan ramah lingkungan dalam produksi bertani. Yang keenam ada bertani secara berkelanjutan. Yang ketujuh merancang dan membangun bangunan hijau atau green building. Adapun contoh atau studi kasus yang saya angkat di sini adalah studi kasus SMK Otomotif, yang dimana lulusan SMK Negeri Seyegan Yogyakarta berhasil mengubah motor bensin menjadi motor listrik berbasis baterai.
Proyek ini dimulai sebagai tugas akhir lalu berkembang menjadi produk ramah lingkungan yang berpotensi dikomersialkan. Dengan bekal keahlian otomotif dan pemahaman energi terbarukan, mereka mereka melakukan 3 perubahan, yaitu yang pertama, mendesain ulang sistem penggerak, mengganti mesin bensin dengan motor listrik, mengintegrasikan baterai dan controller. Oke, adapun kesimpulannya di sini adalah green skills adalah kebutuhan strategis bagi lulusan SMK di era globalisasi dan industri hijau. Tanpa keterampilan ramah lingkungan, lulusan akan sulit bersaing di pasar kerja yang semakin selektif. Sebaliknya, mereka yang menguasai green skill seperti efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan teknologi hijau punya nilai tambah dan peluang yang lebih baik, luas, baik bekerja di lintas negara maupun membangun wirausaha hijau. Pendidikan vokasi harus menciptakan siswa sebagai agen perubahan untuk masa depan yang berkelanjutan. Oke, sebelum saya tutup, saya ada sedikit statement tambahan yang dimana seperti ini. Di tengah era globalisasi dan revolusi industri hijau, green skills bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sudah menjadi kebutuhan strategis bagi setiap lulusan di SMK yang ingin bersaing di dunia internasional kerja. Banyak negara dan perusahaan global kini hanya merekrut tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang ramah lingkungan, baik dalam bidang energi, transportasi, pertanian, hingga industri manufaktur. Hal ini terjadi karena tren dunia sangat ini menuntut seluruh sektor untuk beroperasi secara berkelanjutan, hemat energi, dan minim limbah. Tanpa penguasaan green skills, lulusan SMK sulit bersaing di pasar tenaga kerja yang semakin selektif dan dinamis. Sebaliknya, siswa yang memiliki keterampilan seperti pengelolaan limbah, efisiensi energi, pemanfaatan teknologi hijau, hingga inovasi produk daur ulang akan memiliki nilai tambah di mata dunia industri. Bahkan, dapat membuka peluang untuk bekerja lintas negara atau membangun wirausaha hijau itu sendiri. Green skills bukan lagi hanya tentang menjadikan lulusan SMK menjadi siap bekerja, tetapi juga menjadikan mereka bagian dari solusi global terhadap krisis lingkungan dan perubahan iklim. Oleh karena itu, perubahan pendidikan kejuruan di Indonesia harus mulai berpikir jauh ke depan. Tidak hanya menyiapkan tenaga kerja, tetapi juga mencetak agen perubahan yang mampu berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat global. Karena ini, di masa depan yang akan bertahan bukan hanya yang paling pintar atau yang paling kuat, tapi yang paling mampu beradaptasi dengan dunia yang terus berubah, termasuk dunia yang harus lebih hijau. Apakah keahlian kamu sudah mendukung bumi yang lestari? Coba jawab di kolom komentar ya. Sekarang, setelah kita memahami betapa pentingnya green skills dalam dunia kerja di masa depan planet ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah keahlian yang sedang kamu pelajari saat ini sudah mendukung bumi yang lestari? Apakah aku udah fokus ke dunia tersebut atau hanya aku fokus menjadi tenaga yang kompeten atau peduli bagaimana pekerjaanku berdampak terhadap lingkungan? Apakah aku sudah membiasakan diri bekerja secara efisien, mengelola limbah dengan benar, dan mencari solusi yang lebih ramah lingkungan di bidang aku? Karena pada akhirnya keberhasilan bukan hanya diukur lagi dari gaji atau posisi pekerjaan, tetapi juga dari dampak positif yang bisa kita berikan untuk bumi dan generasi setelah kita. Jadi, green skills bukan hanya pelajaran di sekolah, tetapi bagian dari identitas kita sebagai lulusan SMK yang siap menghadapi dunia kerja dengan keterampilan, dengan karakter, dan dengan kepedulian terhadap masa depan yang lebih hijau. Baik teman-teman, mungkin itu saja presentasi saya di video kali ini. Yang belum nonton dengan presentasi saya dengan tema lainnya bisa ditonton di video saya yang sebelum dan sesudah atau di video sebelum-sebelum saya yang ini ya. Oke, mungkin sudah cukup semuanya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe guys. Terima kasih. Love. Bye.